Pemirsa Mahabbah TV menyaksikan siaran ini, yang sedang hamil, ini Habib berpesan untuk menjaga makanan yang masuk ke dalam perut ibu atau panjenengan, khususnya perempuan-perempuan yang mungkin sedang menyaksikan siaran Mahabbah TV Rawdatul Muhibbin, dan jangan lupa like, subscribe, and comment. Radhiyallahu ankum. Al-fasl ar-rabi' fi fawaid akl al-halal wa thamarati fi al-hal wal mal. Pasal yang keempat di dalam faedah makan yang halal dan buah daripada hasil yang halal tersebut fil hal, dalam keadaan wal mal, dan harta. Faminha, maka di antaranya al-inhadu lit-ta'ati wal ibadah. Di antara manfaat daripada makan makanan yang halal, fafil athar, dan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man akala al-halala adha'at jawarihuhu sya'a am aba, wa man akala al-harama asad jawarihuhu sya'a am aba. Ini hadis sudah masyhur, sudah terpopuler. Man, siapa, akalal halala, makan yang halal, dha'at, maka ta'at, jawarihu, seluruh anggota tubuhnya, sya'a am aba, mau atau tidak. Wa man akala al-haram, dan siapa yang makan haram, asad, bermaksiat, jawarihuhu, seluruh anggota tubuhnya, sya'a am aba, mau atau tidak. Berpengaruh. Makanan halal dan haram ini berpengaruh kepada jasmani dan rohani. Apabila makanan halal ini selalu kita konsumsi, dan itu menjadi tujuan kita di saat kita mencari rezeki, mencari uang, mencari penghasilan untuk kehidupan kita, kemudian kita berusaha dengan keringat kita, dengan capek lelahnya kita, maka hasil daripada tersebut, uang yang kita belanjakan dengan beras atau lauk, yang beras itu kita tanak menjadi nasi, lauk yang mentah, ikan, tempe, tahu, sayur yang mentah, kemudian kita tanak menjadi lauk-lauk, kita makan untuk diri kita, suami, istri, anak, keluarga. Maka semua anggota keluarga tadi, anggota tubuhnya ini, badannya ini, akan berbuat taat kepada Allah, akan mudah untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu. Sya'a am aba, mau atau tidak. Wa man akala al-haram, mafhum mukhalafah, kebalikannya. Kebalikan daripada yang halal adalah
maka secara otomatis dia akan berbuat maksiat. Susah dinasehati, tidak mau taat sama Allah, selalu melawan kepada orang tua, melawan kepada gurunya, tidak mendengarkan nasihat yang lebih tua, tidak menghargai yang lebih muda. Kenapa? Karena tubuhnya telah terkontaminasi dengan sesuatu yang haram. Nah, qala sayyiduna al-imam Abdullah bin Husain bin Tahir radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi beliau dan keluarga beliau. Aklul halali asrun kabirun wa la tazkul ibadatu ويظهر أثرها إلا إذا كانت اللقمة طيبة من غير الشبه. Makanan yang halal, kata Imam Abdullah bin Husain bin Tahir, itu merupakan asas, merupakan puncak dari sesuatu yang besar, akan melahirkan orang yang besar, akan melahirkan ilmu yang besar, akan melahirkan akhlak yang besar. Wala tazkur ibadah, dan ibadah seseorang tidak akan mendapatkan kesucian, kebersihan daripada ibadah tersebut. Artinya apa? Tidak akan mendapatkan kenikmatan, wa yadharu atharuha, dan tidak tampak bekasnya daripada ibadah tersebut, illa idza kanat al-luqmah tayyibatan min ghairi syubhah, kecuali setiap suapan adalah suapan yang bersih, nasi yang bersih, bukan nasi yang mengambil barang orang, nasi orang lain. Ya, jadi setiap suapan dia itu adalah suapan yang bermanfaat, yang akan menghasilkan ibadahnya menjadi baik, khusyuk, mutmainnah, dan akan tampak daripada ibadah-ibadah tersebut perubahan di dalam hidupnya. Dengarkan, dengarkan. Ya. Wal halalu min asli ibadah, maka halal itu merupakan puncak daripada ibadah. Ya. Jadi mencari yang halal itu adalah akar daripada ibadah. Wa syai'un la yastaqim, dan sesuatu tidak akan pernah lurus illa idza salaha asluhu. Sesuatu tidak akan pernah lurus kecuali asalnya itu, akarnya itu, asasnya itu betul-betul baik. Halo, penting ya? Ini penting. Capek kita ibadah, capek kita menghafal. Mau kau bangun malam, berjamaah, Al-Quran yang gak tinggal, sholat tahajud, tidak ketinggalan sholat berjamaah, tidak ketinggalan takbiratul ihram. Tapi kebiasaannya apa? Mengambil barang kawan. Kebiasaannya apa? Yang bukan haknya jadi miliknya, dipakai, dimakan, dibelanjakan. Mau mendapatkan ketenangan hati, mustahil. Mau mendapatkan kuatnya hafalan, tidak mungkin. Mau mendapatkan khusyuk di dalam ibadah, nonsen. Mau mendapatkan nikmat di dalam ta'lim, merasa nikmat di dalam pondok pesantren, tetapi perbuatanmu menzalimi orang lain, mengambil hak orang lain, maka itu akan menjadikan semuanya hampa, hanya fata morgana saja.
menjadi sia-sia, abad, perbuatan yang sia-sia, nggak ada manfaatnya. Betul? Karena asasnya tadi sudah salah. Ya, sumbernya itu sudah nggak benar. Maka jangan pernah berharap. Ya, kita akan mendapatkan kesempurnaan di dalam pengabdian kita kepada Allah kalau sumbernya itu tidak benar. Maka Abuya berpesan kepada anak-anak, ya, walaupun kalian nggak punya duit, nggak punya barang, nggak punya pakaian, gamis, cadar, mukena, apapun lah, biarlah orang berkata kita nggak punya apa-apa. Yang penting barang yang kita punya adalah hak milik kita, bukan barang orang lain. Kita mau pamer tetapi barang orang, barang hak orang lain kita mau pamer. Di saat kita memamerkan hak orang lain dan orang lain itu merasa terzalimi karena kehilangan barangnya, maka itu menjadi dosa jariah. Setiap mata-mata yang memandang dari barang curian, dari barang yang tidak benar, maka itu mata-mata itu nantinya di hari kiamat akan memberikan kesaksian bahwa dia telah mempertontonkan, memperlihatkan barang yang bukan milik dia, diperlihatkan kepada orang lain sebagai bentuk pamer untuk kepada manusia. Jangankan barang yang bukan milik ente pamerkan. Barang ente yang asli saja, punya ente yang beli, ente niat pamer, juga akan mendapatkan imbas yang kurang baik. Apalagi yang bukan milik ente, orang lain tidak tahu yang itu milik orang lain, ente pamerkan. Seolah-olah ente adalah orang yang mampu, orang yang memiliki kemampuan. Padahal itu bukan milik ente. Ente mengambil, mencuri daripada barang kawan ente, atau ente memakan makanan yang bukan milik ente. Nah, itu sama. Hendo? Hati-hati. Istijabah doa, pengabulan doa. Istijabah doa, pengabulan doa. Ruya anna Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat sesungguhnya Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu yang sudah cerita kemarin, radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi beliau. Sa'ala Rasul, bertanya kepada Rasulullah, an yas'alallah ta'ala an yaj'alahu mustajabad da'wah. Faqala alaihi salatu wassalam, ya Sa'id, atib mat'amak, fakun mustajabad da'wah. Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya, ya Rasulullah, bagaimana agar doaku ini dikabulkan oleh Allah? Bagaimana agar permintaanku ini dipenuhi oleh Allah? Rasulullah, bagaimana agar permohonanku ini diistijabai oleh Allah? Faqala alaihi salatu wassalam, Nabi bersabda kepada Sa'ad, ya Sa'ad, aktif, perbaiki, perbagusi mat'amat, makananmu, takun mustajab da'wah, maka akan menjadi doamu mustajab. Berarti syarat doa kita itu diterima. Syarat doa kita itu diterima kalau yang berdoa ini
selalu mengkonsumsi makanan yang halal dari hasil yang halal, dari hasil yang benar. Itu aja sudah. Jadi kalau ente ingin bertanya bagaimana agar doaku ini dikabulkan, jawaban Nabi. Pertanyaan kita mungkin ya sudah ditanyakan oleh para sahabat. Nabi mengatakan, ya Sa'adu, atib mat'aman, takun mustajab Allah. Wahai Sa'ad, kau ingin doamu dikabulkan, kau ingin hajatmu dipenuhi oleh Allah, atib mat'aman, perbaiki makananmu, perbagusi makananmu, takun mustajab Allah, dan akan menjadikan dirimu itu doamu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengarlah ya. Fokus, jangan kemana-mana, dengarkan ini. Ini langkah ini. Nah, kita berharap kepada Allah. Ya Allah, saya kepingin ya Allah pintar, saya kepingin cerdas, saya kepingin biar cepat menghafal Quran. Saya sudah 3 tahun ya Allah, kok Quran masih 1-2 juz. Gurunya betul ngajarnya, istiqomah. Ada apa dengan saya ya Allah? Kenapa? Kok hafalan ini susah masuk di otak saya? Fala talumanna illa nafsak. Jangan kau salahkan siapa-siapa kecuali dirimu. Jangan kau olah-oleh. Unzur nafsak. Lihat kepada dirimu. Karena syarat di antara ibadah kita diterima oleh Allah. Dengarlah ya, adab ya, adab. Di dalam majlis adab. Ya. Syarat doa kita diterima, syarat keinginan kita dikabulkan, syarat hajat kita dipenuhi, hanya satu kata Nabi. Atib mat'aman. Ada kalamnya ajib. Nabi. Ini sabdanya luar biasa. Atib mat'aman takul mustajab dakwah. Itu saja. Kenapa? Karena kita beribadah kepada Allah ini kan dengan anggota tubuh. Anggota tubuh kita bisa bergerak ini karena ada jantung, ya, ada semua organ-organ, dan organ-organ itu bergerak semuanya karena ada darah. Makanya darah yang bercampur dengan sesuatu yang halal, maka darah itu akan mengeluarkan cahaya, akan mengeluarkan energi yang positif, membuat organ tubuh kita, jantung, hati, ginjal, empedu, ya, urat nadi, urat saraf, semua anggota panca indera kita, mereka semuanya akan berontak, harus taat kepada Allah. Karena yang mendongkrak adalah nurnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nur tersebut didapatkan dari apa? Dari makanan yang kau makan, yang halal, yang barokah, dari hasil lelahmu, dari keringatmu, itu yang akan menjadi cahaya. Semakin banyak kau makan yang halal, maka semakin terang hatimu, semakin bersinar, gemerlapan, sehingga itu akan memunculkan anggota tubuh kita. Sekalipun kita lelah, capek, letih, anggota tubuh ini akan berontak. Bangun, tahajud, laksanakan ibadah, baca Quran, tahajud, doa, berbakti dengan orang tua, taat dengan aturan pesantren. Bukan keinginanmu, tetapi keinginan rohmu, yang rohmu itu sudah bercampur dengan cahaya Allah. Sebabnya kenapa? Makanan
Tapi kalau kau sering ambil, mencuri, bukan hakmu kau makan, bukan hakmu kau pakai, bukan milik kau ambil, maka akan gelap, redup yang awalnya 100 watt menjadi 1,0 watt, bahkan rentan padam. Kalau sudah padam, maka akan malas untuk beribadah. As-salatu khairum minan naum, tetap tidur, padahal dengar. Sudah diumumkan al-i'lan liyasta'iddu li'a'da'i salatil jama'ah bil masjid, la ahad minkum bil ghurfa kulluhum ya'tuna ila al-masjid. Allahu Akbar, ada masih nyantai di bangka. Kenapa? Jangan kau salahkan siapa-siapa, dirimu, koreksi dirimu. Gampang kan? Ya. Yuk, kita ini mondok dalam rangka terus memperbaiki diri. Naam, salahul zurriyah. Iqra. Salahul zurriyah. Baca. La dan la taskun fil akhir kalimat. Iqra akhir kalimat. Ya Allah. Ya. Naam, salahul dzurriyyah. Qala Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu, berkata penghulu, pemimpin para wali, qudwatuna Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu, semoga kita mendapatkan barokah beliau dan semoga Allah meridhai beliau. Fil dunya, di dalam dunia, wa idza dhaharat amanatu hamlil mar'ati falyusaffi idaaha min al-harami wasyubuhat. Dan apabila telah tampak, apa yang tampak, tanda-tanda hamilnya seorang perempuan, maksudnya perempuan yang telah menikah, sudah tampak kehamilannya. Kapan munculnya kehamilan itu? Setelah nikah, kemudian melakukan hubungan biologis 120 hari, fayunfakhu fihi ruh. Dalam hadis Arba'in itu kan? Apa dalam hadisnya? Masih ingat? Ada yang masih ingat? Aulad, hadis Arba'in. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummih arba'ina yawman nutfah thumma yakunu
ثم يقول مثل ذلك ثم يقول ثم يرسل إليه ملك فينفخ به الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجاله وشقي أم سعيد. Sesungguhnya kalian, kata Nabi Muhammad, dikumpulkan di dalam inna hadakum yujma'u khalquhu, penciptaannya fi batni ummihi, di dalam rahim ibu-ibu kalian, arba'ina yawman, 40 hari. Dari mulai sperma kemudian berubah menjadi darah, dari darah 40 hari lagi berubah menjadi darah, 120 hari datang malaikat rahmat atas izin Allah, yunfakh, meniupkan ruh bergerak, 120 hari bergerak, yang sperma berubah menjadi darah, darah berubah menjadi segumpal daging, yang segumpal daging itu ditiupkan ruh bergerak. Kemudian sudah bernyawa ini, malaikat memberikan ikrar kepada si daging tersebut yang ada dalam perut perempuan tersebut. Wa yumar bi arba'in kalimat, dituliskan kepadanya 4 pesan. Rizkihi wa ajalihi wa syakiyun, keadaannya buruknya, awam sa'idun, ataupun keadaan baiknya, dituliskan. Ya. Di saat tanda-tanda kehamilan itu telah tampak, ini kata Syekh Abdul Qadir Jailani, falyusaffi ridaaha minal haram wasyubhat. Maka ibu yang hamil itu harus betul-betul menjaga makanan. Yang makanan itu bukan hanya untuk dia, tapi untuk bayi yang dikandung. Makanya wajar Nabi mengatakan al-ummu madrasatul ula. Ibu itu adalah pesantren pertama. Ibu itu adalah madrasah Islam pertama bagi anak. Karena yang mengandung adalah ibu. Makanya hati-hati bagi perempuan yang dianugerahkan kehamilan. Mungkin pemirsa Mahabbah TV menyaksikan siaran ini yang sedang hamil. Ini Habib berpesan untuk menjaga makanan yang masuk ke dalam perut ibu atau panjenengan, khususnya perempuan-perempuan yang mungkin sedang menyaksikan siaran Mahabbah TV Rawdatul Muhibbin, dan jangan lupa like, subscribe, and comment. Oleh karena itu, ya, kalian kan masih gadis semua. Kalian yang memiliki ibu yang sedang hamil, mungkin nambah adik, ingatkan, mami, ya, empu, ya, my mother. Ingatkan kepada my mother ente bahwasanya saya my mother, ibu saya apa nak, hati-hati kalau menerima makanan. Ada apa nak? Tidak ada racunnya. Oh, ini lebih daripada racun. Makanan yang haram itu lebih daripada racun. Kalau racun itu mungkin ketahuan, terdeteksi, diantar ke dokter, diberikan obat bius, hilang. Tapi kalau makanan yang haram tidak bisa terdeteksi dan sumbunya panjang, ya, dia akan makan ke dalam. Semakin mengkonsumsi, semakin kau mengkonsumsi makanan yang haram, terus gelap padam. Hidayah mantul, taufik Allah mantul, ma'unah Allah, doa mardud, semua amal la yuqbal, tidak diterima oleh Allah. Dimana? Mardudatun, tidak diterima. Kenapa?
qalbak wasakh, hatimu kotor. Kenapa kotor? Karena terlalu banyak nuqtatus sauda, bintik-bintik hitam terlalu banyak dalam hatimu, karena kamu sering makan makanan yang haram atau menerima sesuatu yang haram. Nah, makanya ini hati-hati nih, kalau kepengen kita mendapatkan zuriyah, keturunan anak yang soleh-soleha, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, jauhi makanan yang haram dan subah. Liyukhlaqal walad ala asas, agar anak itu nantinya lahir atas fondasi yang baik, la yakunu, dan tidak akan menjadikan syaitan ala sabili, tidak akan menjadikan syaitan sebagai pengaruhnya. Betul? Nah, Allahu a'lam.